Selamat pagi sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Marilah sebelum kita melanjutkan kehidupan kita pada hari ini, kita datang kepada Tuhan, kita memuji memuliakan namanya, kita mengucap syukur atas segala kasih-Nya, dan kita memohon pimpinannya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini, kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Segala puji, sembah, sujud, syukur, kami naikkan ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Pada saat ini kami juga memohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan sendiri yang menolong menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab Dialah Allah kita yang layak kita puji dan kita sembah. Dialah Allah yang sangat mengasihi kita. Marilah pada saat ini kita bersama-sama memuji, memuliakan nama-Nya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Marilah di dalam kehidupan ini kita senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab Dialah Allah kita yang layak kita puji dan kita sembah. Marilah kita memberikan puji-pujian kita, hormat kita kepada Tuhan yang sungguh sangat mengasihi kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Di dalam kehidupan kita mengenal kata anomali, di mana anomali ini artinya adalah penyimpangan, keanehan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Misalnya, besi jika dipanaskan memuai. Jadi semua benda jika dipanaskan memuai, tetapi air dipanaskan justru menyusut. Ini namanya anomali. Lalu bagaimana di dalam kehidupan iman? Apakah ada anomali itu? Marilah kita akan membaca Daniel 1, ayat 5, 8, 9, dan 17 yang demikian. Raja menetapkan bagi mereka jatah setiap hari dari santapan raja, dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja bagi raja. Ayat 8 dan 9, Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia pun meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel dikaruniai Allah kasih sayang dan kemurahan hati dari pemimpin pegawai istana itu. Ayat 17, kepada keempat pemuda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai sastra dan hikmat. Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Amin. Pada saat ini, Daniel dan teman-temannya, yaitu Hananya, Misael, dan Azarya, berada di istana Babel. Karena pada saat ini bangsa Israel sedang berada di tanah pembuangan. Daniel dan teman-temannya adalah orang-orang yang cakap. Mereka harus dididik di istana raja, dan setelah itu mereka bekerja di istana raja. Lazimnya, mereka harus makan makanan yang bergizi, supaya mereka memiliki badan yang bagus, cara berpikir yang bagus, dan mereka sehat. Ini harus dilakukan karena inilah syarat supaya hidup sehat dan mereka dapat menuntut ilmu dengan baik. Dan itu memang sudah dilakukan oleh bangsa Babel. Tetapi Daniel sadar bahwa apa yang dimakannya itu, karena ini makanan raja, ada anggur dan segala makanan yang menurut hukum Yahudi itu najis, maka Daniel menolak. Aku tidak mau menajiskan diriku. Daniel menjaga dirinya. Seharusnya secara hukum alam, Daniel akan memiliki tubuh yang kurus, tidak segar, dan tidak bersemangat di dalam menuntut ilmu. Tetapi ternyata disinilah terjadi anomali, di mana justru Daniel melihat bahwa Daniel dan teman-temannya memiliki perawakan yang lebih bagus dibanding dengan yang lain. Bahkan mereka lebih pandai dibanding dengan yang lain. Inilah
anomali yang terjadi di dalam kehidupan iman. Daniel menjaga dirinya, Daniel tetap memuji, memuliakan nama Tuhan, dan akhirnya Daniel melihat sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam dirinya. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Mungkin orang mengatakan kalau ingin bahagia harus punya ini dan itu. Benarkah itu? Jika kita melihat pada zaman Daniel terjadi anomali, maka pada saat ini pun bisa hal itu terjadi. Ketika kita bahagia, kita dekat dengan Tuhan, kita akan merasakan kebahagiaan itu. Kita akan mengalami anomali itu. Dan percayalah bahwa di dalam Tuhan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Oleh karena itu, kepada setiap orang percaya diharapkan untuk selalu hidup dekat kepada Tuhan. Karena di dalam hidup ini ada anomali. Dan itu bisa dialami oleh setiap orang percaya yang bersedia dekat kepada Tuhan. Marilah kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap setia kepada Tuhan, dengan tetap memuji, memuliakan namanya, dan menjaga kehidupan kita untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, tolonglah kami, supaya kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Tolonglah kami supaya kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup mengadakan segala sesuatu. Sekalipun itu mustahil, kami percaya di dalam Engkau adalah ya dan amin. Di mana Daniel dan teman-temannya telah membuktikannya. Oleh karena itu tolonglah kami, supaya kami juga dapat mengalami apa yang Daniel alami. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Tolonglah kami supaya kami dapat menjalani kehidupan kami pada hari ini dengan setia kepada Engkau dan menjaga diri kami untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Berkati sahabat-sahabat kami yang sedang sakit, sedang di dalam pergumulan maupun kesedihan, Tuhan memulihkan mereka. Berkati para lanjut usia, Tuhan berkenan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, supaya mereka dapat memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan. Kami menyerahkan kota kami ke dalam tangan-Mu, kiranya kesejahteraan kota kami dapat menjadi kesejahteraan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap memuji, memuliakan nama Tuhan, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah, saat ini saya sedang berada di daerah Kalibata, dari bengkelnya si Giant. Kita belok kiri masuk jalan Gatot Subroto. Nah, kita mau ambil kanan, karena kalau kiri nanti masuk ke Kalibata lagi. Nah, di depan kita itu sebelah kanan itu Tugu Pancoran. Ini tugu ini waktu zaman Presiden Soekarno ya. Nah, yang membuat namanya Bapak Edi Sunarso. Jadi tugu ini tingginya 11 meter, hanya patungnya. Nah, kalau penyangganya setinggi 27 meter. Ya, jadi Tugu Pancoran itu disebut juga Tugu Dirgantara. Nah, kita ikuti jalan ini terus. Ini siang ini panas sekali nih. Jalan ini kalau sore luar biasa macet. Ini kalau siang mah lancar, tapi kalau pulang kerja sudah bisa dipastikan macet. Nah, di depan kita itu sebelah kiri itu adalah stasiun LRT Pancoran. Jadi atas kita ini adalah rel kereta LRT. Nah, ini stasiun Pancoran.
kapan-kapan kita naik LRT ya. Nah, kita ikuti jalan ini terus, kita ambil kanan. Terus aja. Nah, pas masuk jalur busway, jadi kita agak ke kiri dulu sedikit. Nah, ini kita ikuti jalan ini terus. Itu atas kita itu rel LRT itu, atas kita. Jadi lumayan tinggi ya, tinggi sekali itu. Nah, LRT ini nanti di depan sana LRT-nya akan belok kanan. Belok kanan dan akan berakhir nanti di Duku Atas atau stasiun Sudirman. Di situ ada nanti ada stasiun KRL, MRT, nah, ada di situ. Itu tumpang tindih dengan jalan layang ya. Nah, kita menyusuri jalan Gatot Subroto ini. Busway sebelah kanan. Nah, itu rel LRT-nya sudah kelihatan belok kanan. Nanti sampai ke Duku Atas. Kalau KRL-nya Sudirman. Kita ikuti jalan ini terus. Ini masih sepi, jadi bisa sedikit agak kenceng. Ini saya lari cuma 60 karena si embul ini larinya nggak bisa kenceng, ya hanya 60 aja. Nah, kalau di kanan kita itu jalan tol, hati-hati jangan masuk jalan tol tadi ya. Masuk jalan tol itu tol ke arah Pelabuhan, nanti ke arah Tomang itu sebelah kanan. Nah, ini kita terus saja. Ini jalan ini kalau terus nanti kita sampai ke Grogol, ke Tanjung Duren, ke Ukrida. Ini kalau terus, tapi nanti kan kita nggak terus. Nanti saya akan lewat Selipi belok kiri. Ini masih jalan Gatot Subroto. Ini panasnya benar-benar panas ini siang ini. Ini halte busway sebelah kanan. Nanti kita lewat gedung DPR MPR. Kita juga nanti mau lewat jembatan Semanggi. Nah, kenapa Semanggi? Karena seperti daun semanggi. Ya. Jadi kalau nanti dari jembatan Semanggi belok kanan itu sampai ke Monas, belok kiri itu sampai ke Kebayoran, Blok M.
karena di depan ada yang belok kiri. Nah, belok kirinya kan harus pelan, maka belakangnya pelan, sehingga sedikit tersendat. Sebelah kiri kita itu Polda. Kita berada di jembatan Semanggi sekarang. Nah, ini atas ini jembatan yang dibangun oleh Ahok, Simpang Susun. Nah, ini kita di Semanggi nih. Kita lurus terus. Daerah sini naik KRL ya turun di stasiun Palmerah, itu paling dekat daerah sini. Ini mau masuk tol ini ya sepertinya sebelah kanan ini. Oh iya, mau masuk tol ini. Tol ini. Jadi tol sebelah kanan juga nanti bisa sampai ke Tangerang juga, ke Merak juga bisa. Kalau belok ke kiri di depan. Sebentar lagi lewat gedung DPR MPR. Nah, di depan kita ini ya, sebelah kiri kita ini gedung DPR MPR. Tapi kita nggak berhenti ya, cuacanya panas sekali. Sepertinya ada demo sebelah kiri itu, tapi nggak banyak pesertanya. Kita lurus saja, yang nggak usah berhenti. Nah, nanti di depan saya akan belok kiri, nanti akan masuk Selipi, terus dan nanti akan keluar di Joglo lewat Ciledug. Itu ya, nah di depan ini. Nah, ini kita udah masuk jalan Es Parman sekarang ini. Sudah berganti nama menjadi Es Parman jalan ini. Nah, kalau ke kiri itu ke Pondok Indah. Begitu ya, ini perjalanan kita sampai sini dulu, sebab kalau nanti disusuri sampai rumah itu akan sangat lama. Nah, di depan kita akan ketemu lampu merah dan kita akan belok kiri. Sampai di sini dulu ya. Tuhan memberkati.